Shalom semuanya, di tempat ini juga yang ada di rumah. Juga mereka yang tidak bisa hadir karena sakit, karena keperluan, karena harus mengantar orang yang sakit dan semuanya. Biarlah apa yang kami alami ini boleh dirasakan melalui online. Dan bulan depan kita bisa bersama-sama kembali. Karena 1 bulan sekali saya mengajak bersama saya. Sengaja saya yang memimpin karena saya adalah gembala dan saya mengajak setiap imam-imam, teamwork saya, umat yang saya gembalakan tersungkur. Tanpa merindukan apapun, hanya merindukan Tuhan, Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan beracara. Ibrani 12 ayat 12. Ibrani 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, visi 10 tahun ke depan 2033. Melihat karya kemuliaan Bapa adalah salah satu dorongan yang begitu kuat, yang membawa kita untuk senantiasa fokus kepada Tuhan. Mengarahkan diri kita kepada topik kerajaan Allah. Setiap Bapak Ibu Saudara harus membawa arah hidup saudara pada topik kerajaan Allah. Sebab topik hidup orang Kristen adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Serta kerajaan Allah berbicara tentang kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, topik itu artinya judul. Hidup kita ini judulnya apa? Saya yakin bahwa setiap orang punya judul dalam kehidupan masing-masing orang dunia. Judul itu adalah salah satu hal yang terus-menerus kita bicarakan. Kalau saya berbicara tentang judul A, maka semua terarah kepada A. Nah, orang dunia judulnya macam-macam. Ada yang judulnya kesehatan. Ada yang judul hidupnya itu ekonomi, cita-cita. Ada yang judul hidupnya sekolah. Ada yang judul hidupnya pernikahan. Ada topik pembicaraan. Sebagaimana kita bertemu dengan seseorang dan kita ngobrol, pasti ada topiknya. Kita ketemu seseorang, kita pasti ngobrol satu topik. Nah Bapak Ibu Saudara, memang secara duniawi kita mungkin punya topik-topik yang berbeda dalam hidup kita. Topik itu bisa berbicara pergumulan-pergumulan. Kalau yang namanya topik, itu pasti ada story-nya, ada ceritanya. Makanya Bapak Ibu Saudara punya cerita-cerita dalam kehidupan saudara.
Bahkan satu lagu mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya memang ini adalah sebuah panggung sandiwara di mana banyak cerita. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi orang dunia kita punya cerita. Cerita dalam hidup kita tidak hanya satu topik. Topik satu selesai ganti topik lain. Topik lain selesai ganti lagi topik lain. Selalu ada cerita. Namun ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, maka saudara topiknya berubah. Mungkin di dalam hidup kita ada banyak cerita. Karena itu pergumulan, karena itu story. Tapi cerita dalam hidup kita semuanya bertujuan hanya bagi kerajaan Allah. Kalau dulu topiknya, ceritanya itu hanya bagi dunia, bagi kita. Tapi cerita hidup kita berbeda. Oleh karena itu saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara alami, itu akan menjadi cerita, kesaksian bagi banyak orang. Supaya mereka mengenal Kristus dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Cerita hidup saudara mungkin berbagai macam. Tapi ujungnya kesaksian Kristus. Bagaimana nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidupmu, dalam pergumulan saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, visi 10 tahun ke depan 2033 ini mari bersama saya. Untuk kita bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Umur kita aja tambah 10 tahun ke depan. Kita mulai harus konsentrasi, kita harus serius dengan hidup ini. Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengabaikan hidup ini dengan berkata, ya udah Pak mengalir aja tergantung Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tanpa visi kita akan menjadi liar. Umur kita bertambah terus. Tapi mulai ketika kita menerima visi 10 tahun ke depan, arahkan saudara. Sehingga hidup saudara itu tertata jelas dengan baik. Nah ketika saya menyembah saudara, dan Tuhan teguhkan. Dan sesungguhnya tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Sebagaimana tadi dikatakan di ayat 14. Kejarlah kekudusan. Bapak Ibu Saudara, hanya kekudusan yang memampukan kita untuk kita melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu bukan melihat sosok Tuhan, tetapi bagaimana kita melihat campur tangan Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, hikmat Tuhan. Dan berbicara kekudusan bukan sekedar hanya berbicara tentang yang berhubungan dengan percabulan, berhubungan dengan perzinahan saja. Mungkin saudara tidak berzina, mungkin saudara tidak berbuat cabul, mungkin saudara tidak melihat pornografi, mungkin saudara tidak melakukan hal-hal yang najis kotor. Tetapi bagaimana hati saudara? Bahkan firman Tuhan berkata, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah sehingga muncul akar kepahitan. Saudara, ada akar kepahitan, itulah melanggar kekudusan. Maka itu kenapa Tuhan berkata berusahalah hidup damai. Visi 10 tahun ke depan, hari-hari ini saudara, saya sudah bilang kemarin di Solo saya ketemu dengan pengusaha, ibunya juga. Dan tadi pagi saya sudah telepon dan kita sedang mempersiapkan nanti NCC Internasional bisa ada di Solo. Dan saya harus tinggal 1 hari, 1 malam untuk berbicara panjang. Kalau lewat telepon juga kesulitan. Saya katakan kepada mereka, jaga kekudusan. Sekali lagi kekudusan itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang najis. Tapi bersihlah hati kita. Tanpa hati yang bersih saudara, saudara tidak akan bisa melihat Tuhan. Memang Bapak Ibu saudara melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan aktivitas rohani. Bahkan menyembah Tuhan. Tetapi kalau di dalam di hati kita masih ada akar kepahitan. Saudara, maka kita sesungguhnya tidak akan berjumpa dengan Tuhan.
Berusahalah hidup damai, tadi dikatakan. Maka itu Tuhan ingin supaya saudara yang lemah, ya, tangan yang lemah dan lutut yang goyah dikuatkan. Bagaimana dikuatkan dengan apa? Jalan yang bengkok diluruskan dengan cara apa? Hanya dengan menjaga hati untuk tetap kudus. Bapak Ibu Saudara, kesombongan itu salah satu benih ketidakkudusan. Kita harus benar-benar menjaga hati kita. Kita harus bisa menilai hati kita sendiri. Bukan orang lain yang menilai kita. Dalamnya laut bisa diukur, saudara. Tapi dalam hati kita yang tahu Tuhan. Waktu Sela seperti ini melatih saudara untuk bersih-bersih. Kata Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, bersihkan barang-barang yang lama, keluarkan. Orang yang masuk kerajaan surga itu sama seperti orang yang membersihkan barang-barang yang lama. Bapak Ibu Saudara, kita ini harus introspeksi diri. Semakin Bapak Ibu Saudara berusaha untuk menjaga hati saudara murni kudus, maka saudara akan menjadi orang yang sangat peka. Saudara akan mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Tuhan ingin di tempat ini tingkat pengertian saudara, levelnya sudah naik. Kita tidak perlu saudara diajar tentang kekudusan dalam hati kita. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara masuk hadirat Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, hanya satu yang Tuhan minta saudara, bersih. Hati ini harus bersih. Kalau saudara datang dengan kepahitan, kebencian, kemarahan, saudara lebih baik kita rest dulu. Lebih baik kita mohon pengampunan dulu. Supaya jalan kita ini bisa diluruskan. Supaya tangan yang lemah itu bisa dikuatkan, kaki yang terpelecok ini, yang lutut yang goyah ini bisa kuat. Perjalanan kita masih jauh Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan bahwa tantangan besar. Mungkin orang-orang tidak merasakan. Tapi bagi saudara yang serius dengan Tuhan, waktu yang sangat singkat ini, maka kita merasakan bahwa perjuangan kita tidak mudah. Tantangan besar. Bapak Ibu Saudara, goncangan akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 bahwa aku akan menggoncangkan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan saudara. Kedatangan Tuhan Yesus diawali dengan kegoncangan. Kemurtatan semakin besar. Penyesatan semakin besar. Kedurhakaan semakin besar. Itu tanda saudara. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Bapak Ibu Saudara, dengan cara apa kita bertahan? Kita menyimpan dendam. Kita menyimpan kebencian. Kita menyimpan kemarahan, kepahitan. Kita pelihara terus saudara. Engkau tidak akan selamat. Sebab yang Tuhan lihat bukan perkataan kita, tetapi hati kita. Katakan amin. Supaya jangan sampai di 10 tahun ke depan itu kita jatuh dalam kebodohan. Katakan bersama saya kebodohan. Kebodohan itu sesuatu yang sebetulnya gak pantas kita lakukan, tapi kita lakukan. Itu saya paling takut saudara, saya takut saudara.
Gak pantas Pak Febi lakukan itu. Aduh, jangan sampai saudara. Yang mengerti katakan amin. Jaga saudara. Karena itu akan banyak membuat orang jatuh. Itu jatuh dalam kebodohan. Kebodohan itu bukan orang bodoh loh saudara. Bukan. Tapi ketidakpantasan kita. Harusnya kita itu tidak mungkin bisa lakukan. Sama seperti Esau. Esau itu kan jatuh saudara dalam kebodohan. Kenapa Esau jatuh dalam kebodohan? Karena dia tidak jaga hatinya kudus, murni. Ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul. Loh, hubungan apa ya? Esau dengan percabulan. Esau tidak percabulan loh padahal. Esau itu cuman dia kasih hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Menyepelekan kasih karunia Tuhan. Itu satu kebodohan. Kebodohan terjadi ketika kita memiliki kuasa untuk melakukannya itu. Anda berkuasa penuh untuk melakukan. Makanya jangan heran pemimpin-pemimpin besar jatuh dalam kebodohan. Karena dia punya otoritas. Orang-orang punya otoritas, orang-orang punya kuasa. Karena dia menguasai semuanya seperti Daud. Daud jatuh enggak dalam kebodohan? Karena apa? Dia punya otoritas. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang punya otoritas besar. Seperti saya punya otoritas besar. Pemimpin punya otoritas, itu paling rawan dengan kebodohan. Karena dia salah menggunakan otoritas. Daud, ketika Daud punya otoritas besar, dia raja saudara. Dia penyembah, dia imam saudara. Hebat loh, Daud itu memiliki keimaman dan raja. Dia penyembah, dia penuh urapan. Saudara, tidak menjamin orang penuh urapan tidak jatuh. Otoritas membuat kita jatuh dalam kebodohan, hati-hati. Ketika Daud memakai otoritasnya untuk mengambil Batsheba, di situ kebodohan terjadi. Nah ini yang Tuhan katakan, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi ketidakkudusan di dalam percabulan itu juga nafsu rendah. Kalau orang bilang itu kenikmatan sesaat. Saudara, kalau engkau pernah jatuh di sana ya, engkau akan tahu saudara. Sesaat saja itu kenikmatannya. Dan saudara harus membayar harga yang besar. Dan itu membuat kita itu membodoh-bodohi diri kita sendiri. Betul enggak? Tapi kita bersyukur tetap ada anugerah Tuhan. Yang mau mengampuni bagi orang yang datang sungguh-sungguh kepadanya. Itu anugerah. Tapi itu kebodohan loh saudara. Nafsu rendah. Hanya karena kenikmatan sesaat. Esau itu lapar sekali. Sangat lapar sehingga dia mencium bau kacang merah. Lihat saudara, kenikmatan sesaat. Sesaat loh saudara. Dan Esau berkata, untuk apa hak kesulungan? Sebentar juga aku mati. Kasih aku sup kacang merah itu. Dan Yakub pintar, kasih hak kesulungan dulu. Dengan enaknya toh, Esau berkata, oke ambil. Loh, ambil begitu. Saudara, Allah melihat. Lihat. Allah itu melihat. Jangan main-main dengan kasih karunia yang kau punya. Jangan menyepelekan kasih karunia. Kalau saudara hari ini masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan ibadah, masih dikasih kesempatan minta ampun, jangan permainkan Tuhan. Pintu masih dibuka saudara. Tapi Tuhan tahu saudara, siapakah orang-orang yang mengasihi dia dan siapakah orang-orang yang tidak. Sebab orang yang mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara jangan permainkan hak kesulungan itu. Hak kesulungan itu kasih karunia yang kita terima sebagai anak Allah. Hanya karena nafsu rendah saudara dikasih dan itu bisa jatuh. Nah ini yang kita perlu jaga di visi 10 tahun ke depan. Saya bersama saudara jaga. Nah sesungguhnya kenapa kita bisa jatuh ke nafsu rendah ini. Itu tidak sekonyong-konyong saudara sebetulnya. Tapi itu dibangun perlahan-lahan tanpa sadar. Satu contoh, saudara tidak menjaga hati. Masih diizinkan kemarahan, kebencian dalam hatimu, saudara, iblis akan menginjak hidupmu. Ketika hati saudara tidak benar, Anda biarkan, Anda tidak beresin sama Tuhan, maka disitulah kebodohan jatuh. Jadi sebetulnya tidak sekonyong-konyong saudara tidak bisa. Maka itu kita bersyukur, kita membangun tiap hari. Membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak bangun hubungan dengan Tuhan, ya mengizinkan sesuatu yang kotor masuk dari dalam hatimu, maka saudara kebodohan akan terjadi. Sekali lagi, Tuhan tidak mau saudara jatuh dalam kebodohan karena kau punya otoritas. Setiap orang yang punya otoritas sangat mudah jatuh ke dalam kebodohan. Apapun otoritas itu. Karena Anda bisa melakukannya semau saudara. Itu otoritas. Itu bahaya saudara. Kita bisa jatuh di sana. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai itu terjadi sehingga kita menjadi orang-orang yang buta. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini paten saudara. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang hidupnya kudus. Hidup yang tidak benar, meskipun dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah dekat dengan orang itu. Saudara boleh memanggil Pak Jokowi, saudara boleh berandai-andai dengan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak kenal saudara. Saudara boleh ngomong dengan semua orang, oh Pak Jokowi itu siapa saudara, sahabat saudara lah, teman saudara lah, siapapun. Itu hak saudara. Tapi sesungguhnya Pak Jokowi tidak pernah kenal saudara. Hanya orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bersih, murni hati kita. Supaya kita dimurnikan. Maka kita harus berusaha. Katakan bersama saya, berusaha. Kita harus berusaha, terus berusaha. Hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan itu penting. Kalau saudara melakukan ini, maka jalanmu yang bengkok akan diluruskan. Kita kan tidak sempurna. Tapi kalau kita tetap jaga hati kita kudus, suci, murni, Tuhan tuh bisa setir kita gitu loh. Kenapa kok Tuhan sulit pegang kita? Kamu kotor gitu loh. Dia nggak bisa pegang. Makanya paling enak itu jadi orang yang murni hati, nothing tulus, kudus, jaga hati, damai dengan semua orang, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam, tidak memandang rendah, kasih karunia, maka saya percaya hidupmu aman di tangan Tuhan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara angan-angan. Sungguh loh saudara. Karena saya merasakan. Tuhan tuh punya divine connection. Tuhan tuh punya yang namanya koneksi ilahi. Tuhan tuh punya satu hal yang dia bisa buat saudara memiliki pertemuan-pertemuan ilahi. Itu cara Tuhan. Saya kalau mau cerita hal itu banyak saudara.
Tapi saya tidak mau mengiming-iming saudara. Karena saudara nanti tertarik dengan hasil-hasil itu. Tidak. Saudara jaga cuman di hati ini. Di dalam surat, saya tutup ya. Tolong pemusik. Matius 5 ya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Khotbah di bukit itu orang yang suci hatinya. Tolong dibuka. Saya kasih rahasia ini saudara. Bodoh-bodohan saudara. Hatimu murni, pertemuan Tuhan buat. Tulus saudara. Dan saya merasakan sekali. Maka itu kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut hati dan tawar hati. Kenapa kok kita kecut hati, tawar hati? Dari hatimu itu sumber kehidupan saudara. Kenapa orang ketemu saya begitu? Dia langsung jatuh hati, langsung percaya. Saya kan heran juga. Karena di sini saudara. Mungkin langkah kita itu miring, dilurusin sama Tuhan. Asal suci hatimu, hidupmu bersih, dia pegang tanganmu. Kalau kotor, gak bisa pegang. Ya jalanlah dengan jalanmu sendiri. Kalau saudara jalan dengan jalan sendiri, capek deh. Tapi kalau saudara menjaga hati, maka Tuhan yang akan menuntun saudara. Tuhan akan membawa pada rancangannya. Katakan amin. Katakan amin. Tadi pagi saya telepon dengan ibu yang di Solo. Dan dia katakan saya sangat bersyukur. Saya siap Pak. Anaknya juga. Loh, kami kan baru ketemu 3 jam saudara. Pertemuan 3 jam itu pertemuan apa? Tujuan kami bukan berbicara hal-hal itu. Saya hanya datang untuk mendoakan tempat itu. Tapi sekali lagi saudara, kalau Tuhan menemukan hati yang suci, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dalam bahasa King James-nya, bless, diberkati. Orang yang suci hatinya. Makanya kalau saudara bisa jaga hati, blessed are the pure in heart. Diberkati, pure itu murni. Jadi prinsipnya hidup itu murni gitu aja. Saudara kan diberkati itu artinya gini loh Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana tadi pagi saya katakan bahwa Tuhan itu memakai keledai. Ya. Untuk apa Tuhan pakai keledai? Untuk membawa Tuhan Yesus masuk ke pintu gerbang Yerusalem. The Golden Gate itu. Jadi saudara diberkati masuk menggenapi rancangan Allah. Jadi kalau hati saudara murni menjaga yang saya katakan tadi, maka rancangan Allah itu digenapi dalam hidupmu. Karena keledai itu dibawa masuk ke Yerusalem. Maka keledai itu juga dimuliakan bersama Tuhan Yesus dan keledai itu ditunggangi Tuhan Yesus. Keledai liar loh saudara. Dan keledai itu menerima kemuliaan Tuhan, dicatat di Alkitab. Bukankah kita ini adalah orang-orang dipakai Tuhan untuk apa? Berkat itu membawa saudara masuk ke dalam pintu Yerusalem. Berkat tidak pernah membawa saudara keluar dari Yerusalem. Yerusalem itu pusat penyembahan kepada Allah. Jadi semua yang terhubung dengan kerajaan surga itu akan ditaruh kepada orang yang suci hatinya. Katakan amin. Berbahagia itu blessed are, diberkati, the pure in heart. Orang yang murni di dalam hati, pure, murni. For they shall see God. Karena mereka akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan bagaimana Pak? Apa Tuhan kelihatan? Tidak kelihatan, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tapi saudara bisa melihat dengan mata iman pekerjaannya dalam hidupmu. Makanya saya itu selalu kagum kadang. Saya bilang sama istri saya
Saya ini kok ditemukan Tuhan sama orang-orang besar, saudara. Saya tidak melihat hasil, saya tidak ambisi apa-apa. Tapi connect, saudara. Saya heran, saudara. Dan saya imani itu. Untuk apa Bapak? Untuk Bapak tidak. Untuk menggenapi rancangannya. Supaya semua umat masuk Yerusalem. Tuhan cari orang yang mau. Sudahlah, jangan tunda-tunda, saudara. Katakan amin. Kalau kamu sudah punya hati, saudara hanya berkata, Lord, now I am ready. Tuhan, sekarang aku siap. Bukan besok, bukan nanti, apalagi kemarin. Tapi hari ini aku siap, Tuhan. Engkau akan melihat tangan yang lemah kuat, kaki yang goyah kuat, lutut yang lemah kuat. Dan Bapak Ibu Saudara harus berkata, Tuhan pakai aku. Pakai aku Tuhan. Jadi sekarang saudara mengerti ya, bagaimana Tuhan pakai saudara. Apa karena saudara pinter? Tidak. Tuhan mau pakai kita, apakah kita hebat, kita kuat? Tidak. Tuhan tidak cari orang pinter, Tuhan tidak cari orang mampu, Tuhan tidak cari orang kuat, orang pandai, orang kaya. Tidak. Tuhan cari orang yang berkata, yes Lord, I'm ready. Tuhan aku siap. Meskipun aku gak mampu, Tuhan yang memampukan. Dan Tuhan mencari orang yang siap itu apa? Orang yang siap itu orang, ini loh Tuhan. Bejanamu ini loh. Pakaian. Murni hatiku. Tuhan pegang saudara. Loh kalau hidupmu dipegang sama Tuhan, siapa yang lawan saudara? Jadi jangan simpen kemarahan. Jangan simpen kebencian. Jangan simpen sesuatu yang kotor. Kesombongan, keangkuhan, merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain. Anda merasa lebih. Jangan, jaga hati terus. Katakan amin. Bukan untuk kita saudara, bukan untuk kita. Tapi hanya bagi namamu Tuhan. Hanya bagi engkau saja Tuhan. Tapi saudara, Tuhan itu penuh kemurahan. Kalau saudara dipakai oleh Tuhan, saudara akan menjadi orang yang bahagia juga. Saya bahagia. Kita pulang itu bahagianya bukan karena sesuatu yang materi. Tapi Tuhan engkau dahsyat. Aku bersyukur karena kerajaanmu turun di kota Solo. Rancanganmu turun. Siapakah aku ini Tuhan? Siapa Tuhan? Tadi waktu kesini ada seorang pengusaha telepon saya. Itu murid saya juga. Dan pindah ke Bali. Dan tahu saya ke Bali tapi karena waktu yang bertubrukan. Pengusaha ini harus ikut camp. Jadi tidak bisa menemani saya. Dan tanya, nginap di mana? Ya biasanya saya juga ke hotel. Dijemput siapa? Oh ada tim, ada dari kakaknya Wawan yang akan jemput. Kendaraannya ada enggak Pak? Ya kemarin saya sendiri ya cari-cari sendiri. Saya bilang santai, Grab banyak kok, mobil saya kan banyak. Gampang sekali. Tapi saudara, Tuhan tuh menemukan, asal menemukan hati yang suci. Kami siapkan Pak, Bapak ke Bali, kami siapkan hotelnya. Saudara, apa yang kita apa ya? Apa yang jadi modal kita? Apa orang tertarik karena kita ini hebat? Tidak, murni. Asal hatimu murni, setiap pintu yang tertutup akan terbuka dalam hidupmu. Jaga murni, bukan pintar. Dan saya katakan kepada pengusaha di Solo juga. Kita ini punya keturunan. Kalau atasnya murni, maka berkat akan turun atas keturunan. Saudara, bukan kuat dan gagah kita. Tetapi hanya oleh karena pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang selalu menjaga suci hatinya, kekudusan di dalam Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya undang bagi berdiri. Oh, ucapkan syukur sebelum kita akhiri. Yuk ucapkan syukur, buka kedua tanganmu. Katakan Tuhan, aku mau hati yang murni. Ujilah aku Tuhan. Selidiki hatiku. Ujilah aku Tuhan. Mari saudara, saya percaya malam hari ini Tuhan sedang berperkara dalam hidupmu.
Ada pintu-pintu yang tertutup. Ini bukan bicara materi saudara, tetapi melalui hidupmu orang dibawa ke Yerusalem sama Tuhan. Amin. Yerusalem adalah rumah damai. Amin. Rumah berkat. House of blessing. House of peace. Turun atas hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Katakan amin. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sekali lagi, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Katakan apa? Mataku tertuju padamu. Saudara sendiri yang keras. Aku rindu. Aku ingin. Apa saudara? Mari lambaikan tanganmu sama-sama. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang di. Oh, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang di. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang saudara perlu catat. Menjaga hati kekudusan selain hidup tidak najis dan tidak ada kepahitan, dendam dan semuanya. Perhatikan saudara, miliki hati yang penuh belas kasihan. Saudara, Tuhan itu sangat dekat dengan orang yang punya hati yang belas kasihan. Kalau ada saudaramu jatuh, rindukan, Tuhan pulihkan. Meskipun saudara orang yang bisa mendidik dia, bisa mendisiplin dia, tapi Tuhan tahu hati kita. Bahkan saudara sebagai pemimpin, bos, bisa pecat karyawan saudara karena memang ketetapan perusahaan. Tapi hatimu dilihat Tuhan. Meskipun mereka harus PHK dari tempat saudara, belas kasihan terus berkata, Tuhan, biar dia menemukan pekerjaan yang baik. Mungkin karakter saudara, tapi jangan sampai saudara ingin biar mati itu orang. Biar tambah soro orang itu. Tidak saudara. Mati soro bukan bagian kita. Sebab kita bukan hakim, kita hamba. Di tengah-tengah ada orang-orang yang kesusahan. Saudara punyalah hati belas kasihan. Kita biasanya kalau melihat orang jatuh, ya, orang gagal, justru kita ini malah happy.
Kita melihat orang berhasil, kita iri. Itu nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Jaga hati benar-benar. Apalagi dalam pelayanan. Kita tetap merindukan semua orang diselamatkan. Kalau kita sampai hari ini bisa berdiri tegak menjaga kekudusan, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa jaga tidak dosa, saya tetap kuat bersama saudara, itu kasih karunia Tuhan. Kita tidak lebih hebat dari orang itu, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan tahu hati kita. Teman bisnis saudara, jangan pernah saudara merasa saudara lebih dari mereka. Jangan. Tuhan akan bela saudara. Karena saudara ada di tangan Tuhan. Hanya kekudusan yang membuat Tuhan melekat kepada orang itu. Tuhan akan berdiri di depan dia, di belakang dia, di samping dia, kanan kiri. Dan Tuhan akan bertindak saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita.